Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat penuh berkah ini, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan bersolawat kepada beliau. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini, kami akan menyebutkan sebuah cerita atau sekilas cerita tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang menggembirakan karena umat yang sebelumnya dalam keadaan gelap, penuh kesesatan, akhirnya mendapatkan petunjuk, hidayah, yaitu jalan yang terang benderang. Dalam sebuah ayat disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki silsilah keturunan yang terhormat, dan itu sangat berpengaruh pada dakwah beliau. Abu Sufyan pernah menyebutkan perihal garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Raja Heraklius. Muhammad memiliki silsilah garis keturunan yang sangat mulia di antara kami. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Bada'u al-Wahyi nomor 6. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya garis keturunan yang mulia, yang secara lengkap nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Husyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'had bin Adnan. Silsilah dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama.
Kalau kita perhatikan garis keturunan dari kakek-kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan nampak garis keturunan beliau itu begitu terhormat. Husain, ia memiliki kedudukan tinggi dalam diri orang Quraisy dan dikenal sebagai tokoh yang jujur. Abdul Manaf, putra yang paling menonjol dari putra-putra Husain yang terkenal, biasa mengatur pembagian air minum dari sumur Zam-Zam. Hashim terkenal dermawan karena biasa menyiapkan roti untuk jamaah haji. Abdul Muthalib, ia menggali kembali sumur Zam-Zam dan dialah yang bernazar jika dia dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satu di antaranya. Penjelasan di atas menunjukkan bagaimana mulianya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat dari garis keturunannya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kapan Nabi kita lahir? Para ulama sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin. Dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, "Dzalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'istu an unsila alayya fih." Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah. Adapun tempat kelahirannya di Mekah, ada yang mengatakan di sebuah rumah yang ada di Syi'ib Bani Hashim. Ada yang mengatakan di sebuah rumah dekat Sofa. Selain itu, orang yang bertindak sebagai bidannya adalah ibunda Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa anha. Pendapat yang benar adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Adapun tanggal lahirnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17, atau tanggal 12 Rabiul Awal. Adapun tahun kelahiran beliau adalah di tahun gajah, yaitu tahun 571 Miladiah. Dari uraian di atas dapat diambil faedah bahwa hari Senin merupakan hari istimewa dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istimewanya hari Senin dianjurkan untuk berpuasa. Pada hari Senin beliau dilahirkan, diangkat menjadi nabi, dan hari Senin meninggal dunia. Perhatikan hadis berikut ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a libanatin labinatin min zawijah illa mawdi'a labinatin min zawiyah faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhil labinatu qala fa anna labinat wa anna khatimun nabiyyin." Perumpamaan aku dengan nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan. Kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali satu tempat, batu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengetahuinya, mereka kagum dan berkata, "Amboi, jika batu bata ini diletakkan, akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan hadis di atas menunjukkan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari nabi lainnya, dan Nabi Muhammad sendiri adalah nabi yang terakhir dan beliaulah yang menjadi penyempurna syariat. Termaktub dalam kitab Fathul Bari jilid 6 halaman 559. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita jadikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita semua untuk diikuti setiap tuntunannya. Demikian khutbah pertama ini. Aqulu qauli hadza
wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbi washkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa hudurul jumu'ah wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hadina subulas salam wa najjina minal dhulmati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minna wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina fiha 'alaik qabilina laha wa atimmimha alaina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hakimus shalah.